lagi mau datang ke sebuah tempat makan yang dimana sekarang Menteri Pariwisata Indonesia. Udah, yang penting bisnis itu harus berkah. Kamu tuh mikirin untung terus. Itu mulai dari gazebo. Waduh. Sangat tidak bersahabat. Kunjungan berikutnya ke Danau Toba, Bang Pin bisa ikut. Mau banget. Takis bos. Saya coba nih Pak. Iya. Halo semua, jumpa lagi di Icap-Icip Bang Pin. Lihat dong pakaian gue, hijau, putih, hijau, kayak daun talam, kayak lemper, Hari ini, pagi-pagi tadi kita bangun jam 6, lagi mau datang ke sebuah tempat makan yang dimana ini dimiliki oleh salah satu wakil gubernur dulu, dan juga beliau adalah sekarang Menteri Pariwisata Indonesia. Pagi ini emang banyak yang lagi sarapan juga, karena kan mereka habis pada main sepeda, ya kan, habis jogging. Nah, kita bakal cobain sebuah tempat makan di daerah Senopati, namanya adalah Nur Corner. Ini adalah tempat makan yang dimiliki oleh istri dari Pak Sandiaga Uno. Betulan juga kita bakal collab nih Pak Sandi. Bakal review makan pas ngobrol-ngobrol dengan Pak Sandiaga Uno. Nggak tahu sih bakal pesan apa aja, cuma gue cukup penasaran dengan makanan yang ada. Semoga enak, semoga cocok rasa, jadi menjadi rekomendasi buat teman-teman yang pagi-pagi mau sarapan, habis olahraga, bisa nyobain kesini. Gue lihat di Google Map dan di Instagramnya sih harganya cukup terjangkau, cuma gue nggak tahu rasanya. Jadi teman-teman pasti kan tembus. Oke, udah keren banget nih. Ketemu Pak Sandi lu guys. Takis bos. Nah, ini gue udah bersama dengan Pak Sandiaga Uno. Pak, selamat pagi. Pagi, Bang Pin. Terima kasih. Saya tuh sebetulnya pagi agak susah bangun, Pak. I'm a morning person. Saya orangnya pagi banget. Tapi melihat kegiatan Pak Sandi, saya agak ke-trigger nih, Pak, buat main basket pagi-pagi. Karena sih biasanya kalau main basket terus malam, Pak. Sama kayak main badminton. Cuma Bapak kan pagi kayak, wah boleh juga kita coba pagi-pagi nih ya. Mulai hidup yang lebih sehat gitu. Pak, gimana kabar, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini pariwisata mulai bangkit kembali, ekonomi kreatifnya mulai menggeliat, dan terima kasih banyak Bang Pin, salah satu tokoh yang ikut mensupport, terutama dari segi konten dan kuliner. Itu dua sektor ekonomi kreatif. By the way, saya mau ngucapin selamat dulu kalau Pak Sandi sudah ditetapkan menjadi menteri terbaik kedua berdasarkan survei dari PWS ya Pak ya. Ampun. Saya ngecek di Instagramnya Pak Sandi kayak, waduh, keren banget. Itu berarti bukti bahwa kinerja Pak Sandi cukup diapresiasi oleh banyak pihak. Saya senang banget Pak, beberapa tempat wisata di Indonesia, kemarin teman saya ada yang dari Bali kan udah mulai macet lagi Pak. Udah mulai banyak yang datang, terus UMKM udah mulai comeback lagi. Jadinya kayaknya kalau sekarang udah kayak nikmat banget nih kalau jalan-jalan keluar kota, udah nggak takut sepi lagi. Sudah mulai menggeliat, tapi sekarang kita ingin kebangkitannya itu recovery-nya bukan hanya stronger, yang lebih kuat, lebih cepat, tapi lebih baik. Karena kalau misalnya pariwisata itu terus akhirnya macet, terus akhirnya sampah, terus akhirnya berdampak negatif terhadap lingkungan, healingnya nggak dapet gitu loh. Jadi saya lagi coba mendistribusi beban dari destinasi wisata, nggak semuanya ke puncak. Kalau Bali itu jangan semuanya di Bali Selatan, tapi disebar ke Bali Barat, Bali Utara. Ada Kintamani. Pak, sebelum kita mulai makan nih Pak, saya ada pertanyaan yang saya penasaran banget sama Bapak. Pak, saya mau nanya pendapat Bapak tentang kawasan di Sudirman yang banyak teman-teman kita di daerah Citayam datang ke situ Pak. SCBD? Iya. Sudirman, Citayam, Bojongkoneng, Depok. Menurut saya itu adalah wujud nyata dari demokratisasi tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena anak-anak ini liburan sekolah kan. Mereka melihat bagaimana bisa menikmati liburan sekolahnya ini dengan tetap eksis. Dan timbullah konten-konten anak-anak Citayam ini di Duku Atas. Kebetulan memang dulu waktu dirancang saya pernah tugas di Pemprov bersama. Kita ingin itu menjadi sebuah subkultur dari anak-anak muda dalam menyikapi urban living dan urban tourism. Nah, saya selalu bilang bahwa pariwisata itu bukan hanya buat kalangan menengah ke atas, saya menengah ke bawah juga, dan untuk daerah-daerah Indonesia yang selama ini mungkin belum tersentuh. Nah, mereka datang ke sini ini patut kita syukuri karena mereka dapat exposure terhadap kota besar yang sekarang tingkatnya kelas dunia dan ikut mewarnai percakapan media sosial
saya gitu. Iya. Jadi nama Roy, Bonge, JJ. Jadi familiar Pak ya? Jadi familiar. Iya. 298 frozen patties later. Jadi tahu, oh Citayam itu ternyata Ada culture-nya sendiri. ada culture sendiri, Iya. ada subkultur, dan mereka tuh nggak clash sama subkultur kita juga yang lagi berkembang luar biasa, subkultur Jaksel. Iya. Ini kan Jaksel ini subkultur juga Iya. nih, dan biasanya kan mereka lebih ya bahasa Inggris dan Iya. segala macam. Ini sekarang bergabung sama yang subkultur SCBD ini. Cukup very proud dengan stylenya mereka sih Pak, saya bilang. Betul, sangat Gitu. sangat proud, dan saya juga ingatkan yang penting tidak buat onat, tidak nyampah, Betul. tidak. Mereka bilang kan kita nggak narkoba, kita senang nongkrong di sini, dan cuma ada satu catatan kemarin Pak Wagub ngingetin saya gimana kalau nggak ngerokok mereka, karena Di bawah umur mereka, semua, mereka di Pak. bawah umur semua Iya. yang pada ngerokok. Takutnya jadi contoh tidak baik juga Pak. Jadi contoh yang tidak baik itu yang kita sampaikan supaya mereka juga, karena sekarang semua orang ngomongin mereka agar bisa jadi inspirasi buat anak muda. Pak, saya sampai nyobain ya Pak. Siap. Sudah ngiler banget nih. Ini kita berdua lagi ada di Nur Corner. Nur Corner ini istri saya saat pandemi ingin membantu para UMKM. Jadi ini dulu kantor yayasan Oke. kami. Saya sampai nyobain boleh Pak? Ya, ini lontong sayur. Wow. Ini juga UMKM yang dicicipin sama Mbak Nur, Iya. terus pakai dibantu resep dari mertua. Sekarang salah satu favorit di sini. Oh wow, ini sudah diakurasi berarti Pak ya? Rasanya kita bakal cobain. Pak, ini biasanya kalau di video saya tuh ada jargon Pak. Ada apa jargon? Dibilangnya takis bos. Takis kalimat dikata sikat Pak. Apa itu? Maksudnya ayo sikat makannya. Takis. Nah, kita Oh, karena dibalik. dibalik. Takis. Takis bos. bos. Saya cobain nih Pak. Ya. Ini masakan Betawi sama seperti kultur Citayam yang ada Ya. masakannya. Ya. Betawi juga punya kultur, ini biasanya disajikan pagi-pagi, dan seperti sekarang mau hari raya ini selalu menu yang wajib sih dia ada di rumah kita, dan ada juga temennya biasanya semur, tahu, sambal goreng ati, itu temennya ini. Jadi mudah-mudahan cocok buat Bang Pil. Pertama yang saya rasa adalah ini dia pakai ebi kayaknya Pak. Rasanya gurih banget. Oh. Iya, wangi. Lalu dia punya kuahnya tuh dia nikmat ya. Dimakan tuh kalau di seruput tuh pengen nagih Pak. Dan juga memang kalau pas dimakan tuh mengingatkan kita kayak lagi lebaran Pak. Bener. Dia kayak wah lagi lebaran nih gitu. Nah, ini rasanya. Biasanya kalau pagi-pagi bubur ayam ini kalau kita nggak datangnya pagi suka habis karena Oh, wow. masaknya juga terbatas, sama juga dengan UMKM ini. Kalau Jadi, Pak Sandi biasanya apa yang suka Pak? Kalau buat sarapan biasanya? saya Sambil ini olahraga. saya sangat old fashion ya. Jadi saya memulai pagi itu kopi. Kopi, masih kopi Pak? Kopi hitam Pak? Kopi hitam banget, yang nendang itu boom. Pakai gitu. Soalnya buat olahraga juga bagus Pak. Iya, kopi. Buat ngegantiin pre-workout biasanya pakai kopi. Terus baru makannya itu setelah olahraga. Setelah olahraga itu Biasanya Pak. biasanya Pok Nur istri saya itu milihin kalau nggak bubur ini Ketupat. ini ketupat. Sama kalau lagi mau indulging suka dikasih di sini ada mie ayam enak banget juga. Jadi breakfast saya itu di sini. Ya ditukar-tukar lah. Ya. Di sini ada mie ayam, ada bubur, ada lontong ketupat, sayur, iya. nasi uduknya juga enak di sini. Cuma basically ini semua UMKM yang Bapak bawa ke sini ya, sesuai dengan udah kurasi. Istri saya yang bawa, dan dia yang mengkurasi, dia yang nyicip, jadi harus enak menurut standar dia dan higienis, packagingnya bagus kalau harus dibawa, jadi dan harus diproduksi oleh UMKM-nya. Dan saya seneng banget ngeliat menunya tadi harganya masih terjangkau banget. 15 sampai 30 ribu tuh untuk tempat kayak begini Pak ya, itu worth it sih. Nyamannya, iya, karena- nyamannya dapet, makannya juga enak soalnya. Karena bisnis ini profitability itu urutan ke paling sekian paling bawah. Kalau istri saya tuh udah yang penting bisnis itu harus berkah, bukan untung. Kamu tuh mikirin untung terus. Kalau ini harus berkah, jadi membantu orang banyak Iya. itu akan berkah kata Iya. dia. Jadi sekarang total udah 180 UMKM yang terlibat. Mulai dari baju sampai ke Oleh-oleh cemilan juga. cemilan, terus sama makanan-makanan ini. Terus jadi passionnya dia gitu loh. Oke, ngomong-ngomong masalah kuliner Pak, selama Bapak kunjungan kerja ke luar kota, makanan yang Bapak kayak ini unik banget itu ada di mana Pak? Di setiap daerah ada keunikan masing-masing. Mulai dari Papua sampai Aceh. Kalau dari Papua itu papeda, itu unik banget. Pakai kuah kuning ya Pak ya? Pakai kuah kuning, waduh sangat nikmat. Kalau di Sumatera Barat, saya baru pulang dari Sumatera Barat, itu mulai dari gazebo. Waduh. Gazebo itu sangat tidak bersahabat Kolesterol takutnya. dengan kolesterol.
Terus ada tambusu. Wah, usus pakai tahu sih. Usus pakai tahu. Pakai tahu tapi dikasih telur juga dalamnya. Nggak cukup tahu, dikasih rempah-rempah sama telur di combo. Tapi yang paling memorable menurut saya adalah Sulawesi karena dia punya variasi yang luar biasa terutama di Sulawesi Utara karena ayah saya dari asalnya Gorontalo dan turunan Sulawesi Selatan itu makanan ikan itu sih yang luar biasa ngangenin sih buat saya. Pengen balik lagi gitu, pengen balik lagi. Dan di tiap-tiap daerah itu ada kayak keunggulannya gitu, ada kuliner unggulan yang bisa dikemas dengan destinasi wisatanya dan menjadi daya tarik sendiri. Wow. Kalau aku penasaran juga masalah budaya. Budaya apa Pak yang di daerah pelosok mungkin yang Bapak kayak, wah ini kayaknya belum banyak yang tahu. Dan mungkin Bapak belum tahu juga sebelumnya. Itu di daerah mana Pak? Satu aja atau nggak dua? Karena Bang Pin dari Sumatera Utara, banyak yang belum pernah ke Nias. Di Nias itu ada desa wisata namanya Hilisi Maitane, itu lompat batu. Itu budaya yang luar biasa, hebat sih menurut saya. 2 meter lebih, anak-anak itu bisa loncat. Dulu tuh kayaknya ada di iklan sebuah televisi deh Pak. Betul ya, yang dari jauh kayak loncat indah terus lewat gitu kan? Lewat, itu loncat batu itu salah satu yang super unik. Jadi saya nggak pernah akan bosan. Mungkin satu nggak akan bosan, nomor 2 nggak ada yang sama. Setiap kali saya kunjungan itu berbeda semua. Punya tenunnya berbeda, makanannya berbeda. Ada satu benang merah kesamaannya, tapi keunikannya bisa ditonjolkan oleh masing-masing daerah. Sama kayak kita bicara sambel ya Pak. Namanya sambel, tapi jenisnya banyak banget. Sambal dabu-dabu, sambal mata, sambal terasi, sambal cobek, sambal mercon, ada juga sambal colo-colo kalau di Ambon. Colo-colo kalau di Maluku. Itu biasanya buat makan pakai ikan bakar itu enak banget. Yang dicampur itu. Iya, betul sekali. Pak, ini saya mau nyobain nih buburnya nih Pak. Ini namanya bubur ayam terenak se-Asia Tenggara. Saya penasaran. Teman-teman kalau penasaran juga bisa cek videonya Pak Sandi. Tadi gue juga masuk di videonya Pak Sandi. Nyobain si bubur ayam ini. Enak guys. Bubur ini juga sama UMKM yang kita bina dari sangat awal. Tadinya cuman produksinya 50 mangkok gitu, terus udah cukup. Terus kita bilang kenapa nggak produksi lebih banyak, 100 mangkok. Aduh Pak, udah Pak, cukup Pak, anak-anak udah sekolah. Waktu masih ada Mang Dadang, terus bilang kan senang kalau punya uang lebih banyak. Aduh nanti uang lebih banyak nanti saya kawin lagi. Jadi UMKM tuh mindsetnya emang mesti kita ubah gitu loh. Iya. Pak, pertanyaan terakhir, kan Bapak mau pergi juga nih saya lihat. Pertanyaan saya adalah Bapak dengan kesibukan Bapak yang keluar kota mulu, gimana bagi waktu sama anak? Kadang-kadang saya ngeliat anak Bapak yang paling kecil, Sulaiman, suka ikut Bapak tuh. Kadang-kadang masih suka nganterin sekolah. Jadi Bapak kiat-kiatnya gimana sih Pak supaya kadang-kadang kan namanya anak suka, Pak kok jalan-jalan mulu nih gitu. Kapan nih pergiannya sama aku misalnya? Jadi pertama berkomunikasi, jelasin ke anak, jelasin ke Sulaiman bahwa ini pekerjaan saya adalah sekarang sebagai pelayan publik. Kita ini pelayan, melayani sektor kita gitu, pariwisata dan ekonomi kreatif. Ada 34 juta masyarakat Indonesia yang sekarang ini beban ekonominya lagi berat. Iya, benar kali. Bahan-bahan pokok mulai naik harganya, penghasilan mereka belum pulih kembali. Jadi saya jelasin dulu sama Sulaiman. Oleh karena itu Sulaiman, Papa mesti banyak berkeliling untuk menyiapkan agar mereka segera pulih, memberikan solusi, mendengar langsung dari para pelaku itu apa yang mereka butuhkan. Jadi Papa mendesain 1 minggu ini, Senin dan Selasa pagi itu di Jakarta. Jadi saya akan anterin dia sekolah Senin sampai Selasa. And if you are good, kalau misalnya dia punya good behavior, selama 1 bulan, 1 minggu saat saya kunjungan, saya akan ajak dia. Oh dia biasanya excited tuh, karena dia seneng naik pesawat. Dia seneng naik pesawat, terus dia seneng explore tempat-tempat baru. Tapi yang dia harus belajar dari Bang Pin, dia harus belajar explore juga makanannya. Karena dia tuh makanan sangat picky gitu loh. Oh dia suka yang itu-itu aja gitu loh. Nah saya pengen nanti dia belajar sama Bang. Lebih explore lagi Pak makanannya. Explore. Nah si Sulaiman ini polanya jadi kita kuantitasnya mungkin nggak dapat, tapi quality interaction kita sama Sulaiman dan Mbak Nur sangat intens. Betul-betul jadi nah, banget ya Pak ya. Kalau anak
anak-anak itu kan di luar, itu kita rutin video call. Jadi Mantau ya Pak ya. karena mereka udah kerja, dua-duanya udah punya quote unquote kesibukan tersendiri. Jadi saya selalu mengarahkan. Biasanya sih kalau lagi ada acara-acara keagamaan, keluarga itu masih suka ngumpul. Ya. Wow, itu kadang-kadang insight yang saya nggak dapat dari perspektif Bapak tentang keluarga sih itu Pak. So, terima kasih Pak Sandi. Bang Pin, terima kasih sudah kunjungin warteg di depan rumah saya. Warteg atau mobil warung, Mopwar. Ya. Punya Warsian dan Siap. Mak Suci. Terima kasih juga Pak. Dan tolong terus digiatkan review-review produk kuliner karena saya mendapat laporan setelah di-review Bang Pin mereka penjualannya meningkat. Boleh kapan-kapan kalau pasan di kota kita ikut kali ya. Boleh. Makanan-makanan di sana. Kalau karena tadi ngomongin Danau Toba, mungkin kunjungan berikutnya ke Danau Toba Bang Pin bisa ikut. Mau banget kalau kita sidak makanan-makanan di sana langsung yang belum pernah saya coba. Oke. Boleh siap. Pak ya? Boleh banget. Teman-teman cobain juga, ini lokasinya North Korea itu di daerah Senopati Pak ya? Paling Iya di utama Senopati, Jalan Jenggala 2 nomor 9. Nanti alamat lengkapnya Bang Pin masukin sebelah sini dan juga di kolom deskripsi. Tinggal klik Google Map-nya langsung nyampe. Cobain, buka jam 7 pagi ya Pak, sampai jam 8 malam. Jadi buat sarapan Minggu CFD monggo banget. Harga terjangkau, rasanya enak, jaminan udah dekorasi pokoknya. Pak, terima kasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih, Bang Pin. Sampai Sukses. kapan kita ketemu lagi Pak? Siap. Dan main basket. Ayo boleh. Sekian video kali teman-teman, terima kasih, senang banget bisa makan bareng Pak Sandi, menikmati kuliner yang dimana udah diakurasi ternyata the best. Dan gue bertahu tuh ternyata UMKM guys. Komen di bawah, gue nextnya mau ngajak Pak Sandi collab lagi. Karena collab apa ya? Kalau komen di bawah, bang collab ini bang sama Pak Sandi, komen aja. Nanti kita bikin video bareng Pak Sandi untuk part 2. Sekian video kali ini, terima kasih teman-teman udah nonton sampai selesai. Komen di bawah tempat makan mana lagi masih gue cobain yang unik, yang tersembunyi, menjadi rekomendasi buat teman-teman semua yang lagi nonton. Jangan lupa teman-teman klik tombol like. Nah, kalau komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hit dan pastinya tombol mau gini tadi malu ada Pak Sandi. Sampai ketemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif, stay awesome. Ini mentereng banget, tidak terlalu panas.